Yo, hello guys, jumpa lagi sama gue di channel ZPX Gaming 34. Di video kali ini, gue akan share lagi sebuah custom ROM untuk Redmi Note 9 Merlin, yaitu ROM Nusantara Project versi 3.4 berbasis Android 11. Kalau untuk segi tampilan, dia lumayan semon coy. Bahkan gue bilang ROM ini termasuk ROM recommended buat harian coy. Untuk bugnya bisa kalian baca di deskripsi ataupun bisa kalian lihat di video. Dan seperti biasa untuk pembandingnya sendiri gue simpan di bawah ya, di deskripsi video paling bawah. Jadi ROM ini bayarnya bayar Nadine ya. Barangkali ada yang nanya bayar siapa ini, bayar Nadine coy. Langsung aja gue perlihatkan tampilan lock screen-nya. Nah, untuk tampilan lock screen-nya seperti ini. Di tengahnya ada jam, di bagian bawahnya ada icon yang bisa kita ubah ya, icon kiri kanannya. Terus di bawahnya juga bisa kita tambahkan visual musik kalau misalkan kalian aktifkan di pengaturan. Dan tengah-tengah bawahnya ini dia akan muncul informasi pengecasan jika kita cas coy. Untuk tampilan home screen-nya seperti ini. Di bagian atasnya di sini bisa kita nyalakan ya. Seperti kata-kata dari custom ROM-nya, ataupun bisa kita nonaktifkan di pengaturan launchernya coy. Untuk launchernya sendiri di sini dia lumayan ringan ya, bawaan banget Android 11. Dan untuk tampilan red status barnya seperti ini coy. Untuk icon red status barnya ini kita bisa ubah di pengaturan coy, karena masih banyak fitur-fitur yang gue nggak aktifkan. Sebenarnya itu dia bisa lebih semua lagi gitu ya, cuman gue nggak tahu cara setting-settingnya biar semuan, karena menurut gue segini juga udah bagus coy. Terus untuk red aplikasinya coy. Nah, untuk tampilan red aplikasinya seperti ini. Di sini juga kita bisa aktifkan layar terpisah. Kalau format bebas dia masih ngebug coy, jadi format bebas itu nggak rekomend buat diaktifkan di opsi pengembang. Di bagian bawahnya bisa kita screenshot ya, untuk men-screenshot aplikasinya, jadi tanpa menggunakan tombol power. Kita bisa screenshot dengan cara masuk ke red aplikasi dan klik screenshot ya. Terus kalau misalkan malas untuk menghapus semua aplikasi, di sini juga ada tombol untuk menghapus semua aplikasi coy. Kalau ROM Lina Gen OS itu kan biasanya di pinggir, nah kalau Nusantara itu udah tersedia di paling bawah coy. Selanjutnya di sini gue nggak install Gcam ya. Untuk kamera dia bawaan LOS ya, kamera LOS, dan nggak ada fitur untuk menggunakan ultra wide ataupun makro. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan ultra wide ataupun makro di HP ini, kalian harus menginstal Gcam ataupun INX kamera. Kalau misalkan ada aplikasi lain yang bisa menggunakan ultra wide ataupun makro bisa digunakan juga. Dan ya untuk bug Android 11 seperti biasa, yaitu autofocus di kamera makro dia nggak bisa difokuskan coy. Jadi autofokusnya itu kayak ngebug gitu ya. Dan gue juga nggak tahu secara ngefikannya kayak gimana. Untuk kualitas kamera sama seperti biasa, dia lumayan bagus coy. Langsung aja gue pergi ke pengaturan coy. Nah, untuk tampilan pengaturannya ini paling semon coy. ROM Nusantara menurut gue yang versi Android 11 paling semon pengaturannya coy. Kayak gini ya. Nah, untuk bug pengaturannya kalian nggak bisa ubah pemilik coy. Jadi kalau misalkan ini profilnya doang ya, pemiliknya mah bisa, cuman kalau profilnya, foto profilnya di sini dia akan restart sendiri aplikasinya, atau biasanya kita sebut relock ya. Nah, kalau misalkan kita ubah profil pemilik, dia langsung restart aplikasinya ataupun relock gitu. Untuk settingan lainnya dia aman. Kalau semisalnya kalian nggak bisa nih ya login ML karena klik akunnya itu nggak bisa ditekan. Kalau misalkan kalian aktifkan mode game, kalian matikan dulu coy. Jadi kalau misalkan kita aktifkan mode game, kita nggak bisa mengklik akun ya coy.
Tapi kalau misalkan kita nonaktifkan dulu dan setelah login baru kita aktifkan, itu normal. Jadi ngebugnya itu di sana juga. Jadi mode game juga agak ngebug gitu. Nah, untuk fitur atau setelan tambahan di ROM ini Nusantara ya. Di sini ada beberapa tambahan ya. Ada 4. Yang pertama itu dia ada tema ya. Temanya bisa kita ubah. Terus di sini ada Nusantara kategori ya, with navigasi atau apapun ya. Ini gue pakainya, ini settingan ini nggak akan berfungsi karena gue pakainya gestur coy. Jadi mau pakai iOS pakai apapun dia nggak akan ngaruh. Jadi kita ubah ke 3 tombol ya. Di sini dia cuman ke warna. Nah, kalau ini biasanya sering di setting nih. Buat ini ya. Nah, ininya, oh itunya itu. Di sini juga ada font nih atau huruf. Dan di sini juga banyak banget yang bisa kita gunakan ya, fontnya lengkap banget pokoknya. Jadi mantap gitu ya. Terus ada ini icon save. Ini untuk status bar kalau nggak salah tuh. Nah ini. Terus ini untuk menekan ya, biasanya kalau tekan bakal ada animasi gitu coy. Oh bukan ya, ini ke ikonnya coy. Kecerahannya bisa kita ubah juga. Oke, kita ke notifikasi coy. Nah, di sini banyak banget settingannya. Oh, sini juga bisa. Terus di bawahnya ada settingan tambahan. Nah, ini mode game coy. Nah, kalau mode game jangan diaktifkan kalau misalkan sebelum login coy. Jadi kalau udah login game baru kita aktifkan. Karena kalau misalkan sebelum login ke akun Google ataupun akun apapun itu, dia nggak bisa diklik coy. Jadi kayak ngebug gitu kalau ke gamenya. Jadi kalau misalkan ingin menyalakan mode game ini, kalian wajib setelah login gitu ya. Udah security bypass ya ini, expanded idle, terus agresif, standby, dan lain-lain coy. Ini paling banyak fiturnya coy. ROM recommended dengan tampilan smooth. Selanjutnya kita ke lock screen. Nah, untuk tampilan lock screen-nya seperti biasa. Ini informasi charge ya, atau cas ya. Ini bisa kita aktifkan di pengaturan biar ada tampilan ataupun informasi pengecasan coy. Untuk sisanya sama ya. Terus di bawahnya ada fingerprint. Selanjutnya kita ke baterai nih. Ini baterai banyak juga settingannya. Di sini bisa kita ubah icon baterainya, mau itu jadi lingkaran yang ada titiknya ataupun seperti Android biasa coy. Kalau gue mah pasti pilihnya lingkaran doang. Presentasi baterainya bisa kita ubah di tengah ataupun di pinggir gitu ya, ataupun nggak ada. Gue mah pilihnya di tengah atau di dalam ya. Terus di sini ada jam nih. Di sini bisa kita aktifkan detik di jamnya. Untuk jamnya bisa kita ubah di tengah ataupun di kanan coy. Gue mah pilihnya di kiri aja.
icon bisa kita ubah di sini. Font juga kita bisa ubah iconnya coy. Ada font Asus, HD doang iconnya atau lain-lainnya coy. Ada quick full down ya. Terus banyak lagi ya. Di sini ada settingan fotonya sendiri. Kita aktifkan ini kalau misalkan ingin menambahkan teks. Oh iya, ini nggak muncul ya. Nah ini Nusantara Project 34. Untuk menambahkan icon. Nah ini. Ini gue pakainya yang full gaps ya, jadi agak berat gitu ya. Ada gapsnya. Ini untuk mengetahui berapa sih kecepatan internet kita coy. Dan fitur selanjutnya di sini ada tombol paling atas. Ada navigasi juga. Dan ini nih audio grafik ya. Kita bisa aktifkan untuk tampil di lock screen nih. Yang kedua, bisa juga muncul di navigasi coy. Nih paling atas. Di sini juga kita bisa ubah navigasinya ke gestur ataupun ke tombol coy. Dan terakhir di sini ada menu power. Bisa kita aktifkan ya ini advance rebootnya untuk masuk ke recovery ataupun ke fast boot. Selanjutnya gue mau perlihatkan tentang ponselnya sendiri coy. Nah ini informasinya. Versi Nusantara F3.4 rawon ya. Nah ini maintainnya coy, Benadin, atau bisa kalian baca di deskripsi ini, di deskripsi video ada ya informasi maintenance-nya sendiri coy. Terus untuk kernel di sini gue pakai kernel Hermes nih. Ini rekomen banget buat para gamers ya. Karena kernel ini lumayan ngacir kalau untuk performa game gitu ya. Untuk versi Androidnya di sini versi Android 11. Untuk patch keamanannya itu dia tanggal 5 Oktober 2022. Untuk hasil Antutunya ya coy, gue nggak bisa tampilkan karena kemarin itu gue udah coba install Antutu, malah Forecross coy. Jadi dia nggak bisa jalankan Antutu coy. Langsung aja kita install ROM-nya coy. Let's go. Oke, di sini gue akan jelaskan kepada kalian tentang bagaimana sih cara install custom ROM-nya. Dan sekilas info aja ya, buat yang sebelumnya pakai Lineage OS versi 22.1, jikalau kalian ingin ganti custom ROM, kalian wajib install ROM-nya di Lost Recovery coy. Karena kalau misalkan kalian ganti dulu TWRP-nya, misalkan dari Android 15 ke Android 11, dan TWRP-nya kalian ganti ya ke LRT ini, yang otomatis akan terjadi break coy. Jadi untuk yang sudah berada di Lineage OS 22.1, kalian install dulu si ROM-nya coy. Buat kalian yang belum backup emailnya, silahkan kalian backup dulu coy. Karena takutnya email hilang setelah install custom ROM coy. Itu kadang kalanya ada terjadi coy. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya untuk ganti custom ROM yaitu memformat internal coy, atau factory reset ya. Nah, setelah beres kita kembali. Di sini kita klik Apple Update, klik SD card ya. Untuk OTG dia sama nggak kebaca, tapi untuk beberapa kasus dia terbaca coy. Di sini kita install dulu FW-nya.
klik yes. Dan beres. Sekarang kita install custom ROM-nya coy. Pilih yes. Oke, setelah beres install custom ROM-nya, kita flash si TWRP-nya coy. Pilih yes. Dan kita pilih reboot recovery. Nah, setelah masuk di TWRP-nya, kita lakukan format ulang coy. Dan beres. Setelah ini tinggal kita reboot. Tapi sebelum kita reboot, jikalau kalian ingin install custom kernel ataupun Magis, silahkan install ya, tanpa harus swipe lagi. Mau itu sekarang ataupun nanti itu bisa coy. Langsung aja gue reboot sistem coy. Dan masuk ke tampilan startupnya coy. Langsung aja kita pilih bahasanya, kita ubah ke Indonesia. Kita next aja ya, lewati aja, percepat. Dan masuk ke home screen-nya coy. Sekian tutorial kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya coy. See you next time.